Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di Villa Gunung Gare, Kota Pagaralam dengan background Gunung Dempo, di mana dari Kota Pagaralam ini banyak sekali inovasi-inovasi yang layak sahabat inovasi untuk ketahui. Salah satunya adalah lilin dan balsem aromaterapi yang disampaikan oleh adik kita Bolda Hajah Indah, yang merupakan siswa dari SMK Muhammadiyah Pagar Alam. Apa sih kelebihan lilin dan balsem aromaterapi ini? Langsung saja kita sapa adik kita Bolda. Selamat datang Bolda di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah mau masuk semesteran ya sekarang ya? Ya, Bagaimana proses belajar mengajar di sekolahnya sekarang? sudah tatap muka. Sudah tatap muka 100% ya? Ya. Tentunya senang sekali karena selama ini sekolahnya melalui daring ya. Baik, menarik sekali inovasinya itu lilin dan balsem aromaterapi. Apa latar belakang atau ide di balik inovasi ini dan apa sih yang menarik sehingga berbeda dari lilin dan balsem aromaterapi lainnya? Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Pagar Alam, kan kebanyakan membuat aromaterapi itu dari mawar, melati, juga banyak yang membuat balsem dari ekstrak-ekstrak lainnya. Di sini saya memilih sirih, sehingga dapat membuatkan inovasi yang baru, memberikan ide-ide untuk mahasiswa-mahasiswa lain, sehingga menciptakan produk yang baru untuk Pagar Alam. Di Pagar Alam banyak daun sirih ya, sehingga mencampurkan daun sirih ke dalam lilin dan aromaterapi ini. Untuk sirih sendiri, alhamdulillah banyak di Pagar Alam, sehingga mudah untuk dicari dan digunakan juga. Kenapa dengan sirih? Kenapa tidak dengan aroma misalnya melati atau mawar atau kenanga seperti yang lain-lainnya? Karena untuk bunga-bunga sendiri sudah banyak di kalangan masyarakat, tapi setelah kita lihat, kebanyakan jarang ditemui aromaterapi yang dibuat dari bahan herbal. Dari daun sirih ya. Daun Daun sirihnya sendiri ini dalam prosesnya itu dicampurkan atau memang di blend sehingga dia menyatu di dalam si balsemnya. Untuk daun sirih ini, kita pembuatan aromaterapinya itu diambil ekstraknya terlebih dahulu. Jadi setelah itu baru dicampur dengan lilin, sehingga lebih wangi. Kita tambahkan juga ekstrak olium citrus di sini. Ekstrak ini sendiri kita buat di SMK Muhammadiyah Pagar Alam. Jadi sehingga insya Allah aman untuk digunakan. Nah, dalam proses untuk balsem bagaimana? Untuk balsem, kami menggunakan peselin, juga mentol untuk menambah kehangatan. Lalu ditambah dengan ekstrak cinamomi atau kayu manis, juga kopi, sehingga ciri khasnya berbeda dari yang lain. Oh, karena Pagar Alam banyak kopi, maka ditambahkanlah ekstrak kopi pada balsemnya, sehingga baunya atau dalam hal ini rasanya itu berbeda dengan varian lainnya gitu ya. Nah, dalam hal pencampuran kopi sendiri gitu ya, itu berapa banyak sehingga dia ketika kita memakai itu langsung terasa aroma kopinya? Untuk aromanya sendiri di sini kami tidak terlalu memakai banyak, tapi untuk pemakaiannya tergantung sakitnya sih. Kalau untuk sakit bagian kepala sekitar 3 atau 4 oles sudah terasa hangat. Karena ada mentolnya. Ada mentol ya, sehingga dia hangat. Nah, itu kopi juga apakah dicampurkan di aromaterapi atau hanya daun sirih saja? Kalau untuk daun sirih dia dililin. Ya, Kalau dililin di balsem, aromaterapi. dicampurkan pada saat penggerusan. Jadi untuk lilin dia aromanya daun sirih, tapi ketika untuk balsem dia ada campuran citrus dan juga kopinya gitu ya. Dalam proses pembuatannya itu berapa lama untuk sehingga didapatkan lilin aromaterapi ini?
Untuk lilin sendiri, untuk pendiamannya bisa sampai 20 menit sehingga dia mengeras. Kalau untuk balsam cukup didiamkan 5 sampai 10 menit, lalu bisa melakukan pengemasan. Itu untuk proses pengemasan. Ya. Proses pembuatannya berapa lama? Kalau untuk proses pembuatan balsam tidak terlalu lama, sekitar 5 atau 7 menit sudah selesai. 7 menit ya, dengan campuran dari Ekstrak. bahan yang telah ada. Ya. Kemudian dicampurkan si ekstrak dari kopi dan kayu manis gitu ya, sehingga tercium baunya rileks ya, menenangkan saraf gitu ya. Kenapa terinspirasi mencampurkan si kopi dan kayu manis? Untuk kopi dan kayu manis balsamnya tuh beda. Oh, lain ya? Satu kayu manis, satu kopi. Ada varian kayu manis dan ada varian kopi gitu ya. Ketika diuji cobakan kepada teman-teman gitu ya, masukan ataupun apakah ada komplain dari teman-temannya terhadap varian-varian ini? Kalau untuk komplain, alhamdulillah tidak ada. Banyak juga teman-teman yang menyukainya karena simple untuk dibawa kemana-mana. Lalu baunya yang ciri khas tadi membuatnya berbeda dari yang lain. Jadi dia agak berbeda dengan produk lainnya gitu ya. Apakah ini sudah dipasarkan secara luas atau masih dalam kalangan SMK Muhammadiyah saja? Kalau untuk pemasaran masih di kalangan SMK, tapi untuk kedepannya sedang diurus. Semoga bisa mencapai ke kalangan lebih luas lagi, bahkan sampai mancanegara. Apakah ini sudah dijual di kalangan sekolah atau masih produk yang kita bilang prototype untuk dibagikan, untuk dicobakan? Masih dibagikan. Ketika membuatnya gitu ya, bahan-bahannya apakah mudah didapat atau agak sulit? Untuk bahan kita mudah didapat karena kita membuat sendiri ekstraknya. Jadi di SMK Muhammadiyah Permasi itu nanti diajarkan dengan cara bimbingannya juga melalui beberapa pengujian sehingga produk ini layak dan aman digunakan. Jadi sudah melalui bimbingan dan dicoba dulu kepada teman-teman gitu ya. Nah, apakah ada komplain ataupun masukan sehingga ini perlu perbaikan di kemudian hari dari teman-teman ataupun dari orang-orang yang sudah menggunakan? Kalau komplain sih tidak ada, tapi banyak support dari teman-teman sehingga semoga produk ini bisa lebih baik lagi ke depannya sehingga bisa dipasarkan keluar lagi. Kalau mau dijual gitu ya, pada range harga berapa, baik itu lilinnya maupun pada balsamnya? Kalau balsam untuk harga sih karena dia kecil mungkin lebih agak murah, tapi kalau lilin kan jarang, jadi mungkin lebih mahalan. Lebih mahal gitu ya. Sudah dihitung dulu belum cost-nya berapa sehingga nanti harga jualnya berapa? Kalau harga jualnya belum ditentukan. Belum dihitung karena masih dalam tahap di sekolah gitu ya. Baik, dalam hal pembuatan proses apakah banyak kendala yang ditemui dan bagaimana cara menanggulanginya? Kalau untuk kendala tidak ada, tapi kalau untuk pemasaran yang masih ada kendalanya. Soalnya kan pemasaran itu butuh berapa banyak izin, jadi masih diurus, sehingga belum bisa dipasarkan. Gitu ya, jadi banyak memang ini harus, kalau kita mau dijual kita harus ada uji pasar, uji organoleptik, dan izin-izin ya tertentu untuk izin edar, PIRT, dan kemudian dari mungkin MUI untuk proses halalnya sehingga nanti layak dipasarkan gitu ya. Harapan kedepannya terhadap lilin aromaterapi dan balsam aromaterapi ini? Harapan kedepannya lilin dan balsam ini dapat dipasarkan lebih luas sehingga membantu masyarakat juga untuk lowongan pekerjaan sehingga menambah ekonomi pagar alam juga. Baik, pesan-pesan kepada teman-teman inovator dan juga kepada masyarakat pagar alam. Pesan saya semoga dengan ide ini bisa menambah inovasi masyarakat banyak, menambah juga peluang untuk pagar alam, memasarkan produk-produk baru juga inovasi-inovasi baru dari mahasiswa. Baik. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam proses pelaksanaan inovasi ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, juga Bapak Kepala Sekolah Chandra Liansa, juga Ibu Kajur kami, Ibu Yeniarti, Ibu pembimbing kami Iwin Armasari, dan guru-guru pembimbing lainnya, serta teman-teman saya yang terlibat dan membantu dengan support.
dalam pembuatan produk ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bolda Hajah Indah dari SMK Muhammadiyah Pagar Alam dengan inovasinya lilin dan balsem aromaterapi. Mudah-mudahan inovasi ini dapat dikembangkan lebih advance lagi sehingga bisa dipasarkan dan bersaing produknya dengan produk serupa baik itu di pagar alam maupun di luar pagar alam, sehingga hasil-hasilnya dapat membantu mendongkrak perekonomian dari kota pagar alam. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Wali Kota Pagar Alam yang telah memfasilitasi Roadshow Podcast One Day One Innovation melalui Bapeda Litbang Kota Pagar Alam. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa untuk tonton acara kami setiap harinya yang menampilkan inovasi berbeda pada tiap harinya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.